Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are all fine. So, today we are going to learn English with me, Teacher Zakia. And the materials for today is on chapter 2 with things in the classroom. You can open your LKS on page number 24. So, in this chapter, we are going to learn about things in the classroom, and as we know that things in the classroom refers to the things that we can find in the classroom. Jadi di chapter ini kita akan mempelajari tentang benda-benda apa saja yang ada di dalam kelas. Nah, seperti yang kita ketahui, benda-benda yang ada di dalam kelas pasti biasa kita temukan di dalam kelas. Nah, selain things in the classroom, kita juga akan mengetahui tentang benda yang ada di dalam tas sekolah kita atau kotak pensil kita. Nah, berikut adalah things in the classroom. Yang pertama di sini ada table. Table yang biasa kita gunakan sebagai alas untuk menulis. Dan di sini biasanya ada seperti rak, kolong meja yang biasa kita gunakan untuk menyimpan alat tulis, buku yang akan kita gunakan untuk belajar, kotak pensil, kotak makan, ataupun tempat minum. Jadi, di bawah sini yang ada lokernya biasa kita gunakan untuk menyimpan barang-barang. Nah, selanjutnya ada chair. Nah, chair ini kursi. Kursi yang biasa kita gunakan untuk duduk. Nah, selanjutnya ada blackboard or whiteboard. Nah, blackboard atau whiteboard ini biasa digunakan oleh guru untuk menulis tentang materi yang akan diajarkan pada hari tersebut. Nah, selanjutnya ada calendar. Calendar fungsinya adalah for knowing date, month, and year. Jadi digunakan untuk mengetahui tanggal, bulan, dan juga tahun. Lalu ada clock yang kita gunakan untuk knowing time. Jadi fungsinya jam ini adalah untuk menunjukkan waktu. Selanjutnya ada globe dan juga map yang berfungsi untuk kita mengetahui tempat atau kota-kota lain, negara lain yang ada di belahan bumi ini. Selanjutnya ada book. Buku ini kita gunakan untuk menimba ilmu. Di dalam buku ini sangat banyak pengetahuan yang kita perlukan. Jadi, kalian harus sering-sering membaca buku. Nah, selain biasa kita temukan di dalam kelas, buku ini juga ada di dalam tas kita. Nah, selanjutnya ada cupboard. Nah, cupboard ini adalah lemari yang biasa digunakan untuk menyimpan buku-buku pelajaran yang diperlukan di dalam kelas atau buku kamus, tugas-tugas kita biasanya dimasukkan ke dalam lemari tersebut. Lalu ada peralatan untuk menulis, peralatan tulis guru, dan juga biasanya disediakan juga alat tulis cadangan untuk siswa. Lalu di sini ada ruler and protractor. Nah, ini gunanya untuk membuat garis. Kalau ini biasa digunakan untuk membuat garis lurus. Sebenarnya ini semua bisa digunakan untuk membuat garis lurus karena mereka memiliki sisi yang lurus. Nah, di sini bisa digunakan untuk membuat lingkaran dan juga mengukur sudut. Nah, jika seperti ini, sudutnya seperti ini, dia menunjukkan sudut 90 derajat. Nah, kalau seperti ini, menunjukkan sudut 45 derajat.
Nah, kalau garis lurus seperti ini menunjukkan sudut 180 derajat. Begitu juga ini. Nah, sisinya ini menunjukkan sudut 90 derajat. Selanjutnya, things in the pencil case. Nah, sebenarnya pencil case ini juga ada di dalam tas bersama dengan buku pelajaran, kotak makan, ataupun botol tempat minum kita. Nah, yang ada di dalam pencil case itu apa saja? Seperti yang kalian lihat, di sini ada pensil, ada ballpoint. Nah, pensil dan ballpoint itu gunanya untuk apa? Nah, ya betul. Pensil dan ballpoint ini gunanya adalah untuk menulis. Lalu di sini ada sharpener. Nah, sharpener ini gunanya untuk apa? It's for sharpen the pencil. Jadi digunakan untuk menajamkan pensil. Lalu di sini ada kompas. Fungsinya adalah untuk to draw a perfect circle. Digunakan untuk menggambar lingkaran yang sempurna. Dia memiliki fungsi yang sama seperti penggaris busur, namun ini lebih efisien karena lebih mudah. Nah, sebenarnya di slide sebelumnya ada beberapa benda yang sengaja tidak dicantumkan. Nah, kalian bisa membacanya di LKS. Dan kalau bisa, LKS-nya dikerjakan saat kalian mungkin kalian sedang bosan. Kalian bisa mengerjakan LKS Bahasa Inggris untuk menambah pengetahuan kalian dan untuk melatih kemampuan kalian. Nah, di slide ini ada asking and answer for objects. Jadi, tanya jawab. Nah, di sini ada this or that. Bedanya this or that ini apa ya? Nah, di sini ada what is this? This. Nah, gambarnya menunjukkan sebuah jari yang menunjuk ke arah sebuah tas. Nah, tas ini jaraknya sangat dekat dengan dia. Maka dari itu dia menggunakan what is this? Nah, what is this itu artinya apa sih? What is this itu berarti apa itu? Apakah itu? Nah, maaf salah. What is this itu berarti apa ini? Apakah ini? Nah, jadi this itu berarti ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan what is this? Itu jawabannya kalimat seperti ini. This is a bag. Di sini menunjukkan tas, berarti this is a bag. Sebuah tas. Ini adalah sebuah tas. Lalu di sini ada what is that? Nah, ini yang sempat ketukar sama ini tadi ya. What is that artinya adalah apa itu atau apakah itu? Nah, di sini that jari ini menunjukkan benda yang sangat jauh dari tempatnya. Nah, di sini ada gambar penghapus yang ya sangat jauh ya gambarnya daripada yang ini. Kalau yang ini dekat dan yang ini jauh. Maka dari itu kita menggunakan pertanyaan what is that? Yang berarti apakah itu? Nah, jawabannya sama. That is an eraser. Nah, kalian sadar sesuatu yang beda nggak? Sadar dong ya, di sini ada perbedaan yaitu di sini adalah an, di sini adalah a. Nah, coba kita pelajari di slide yang selanjutnya. Nah, di sini ada a or an. Nah, coba kalian amati dulu satu persatu. Apakah kalian menemukan sesuatu yang berbeda? Nah, ya betul. Nah, di sini kita menggunakan a untuk kata yang berawalan dengan huruf konsonan. Sedangkan untuk an kita gunakan dengan untuk mendampingi kata, kita
gunakan kata mendampingi saja ya, lebih mudah. Nah, an ini digunakan untuk mendampingi kata yang diawali dengan huruf vokal. Huruf vokal itu apa saja ya? Nah, huruf vokal itu adalah A, I, U, E, dan O. Selain huruf A, I, U, E, O, itu namanya adalah huruf konsonan seperti ini. G, ada P, ada R, itu namanya huruf konsonan. Nah, seperti ini. Digunakan untuk mendampingi kata yang diawali dengan huruf konsonan. A globe, a pencil, a ruler. Nah, kalau an digunakan untuk mendampingi kata dengan awalan huruf konsonan. An apple, an eagle, an elephant. Nah, seperti itu ya. Pasti kalian sangat mudah memahaminya karena teacher yakin kalian sangat cerdas. Dan kalian juga pasti sering belajar di LKS. Nah, selanjutnya di sini ada this, and those. Nah, di sini ada jari yang menunjuk sebuah benda seperti tadi. Jari yang menunjuk sebuah benda. Oke? Di sini dia menunjuk sebuah benda yang bukan sebuah, ini ada dua benda. Dia menunjuk dua benda yang dekat dengannya. Nah, dia menggunakan this. Tapi di sini dia menggunakan are. Kenapa dia menggunakan are? Maaf. Di sini dia menggunakan are karena di sini ada dua benda, lebih dari satu. Jika menggunakan lebih dari satu, kita menggunakan are. Kalau kita menggunakan is, berarti menunjukkan benda yang hanya ada satu saja. Nah, what are these? These are bags. Nah, di sini ada lagi s. Kenapa menggunakan s? Lagi-lagi karena di sini ada dua benda. Karena bendanya lebih dari satu, maka menggunakan s. Nah, selanjutnya di sini, what are those? Apakah itu? Nah, sama juga. Di sini dia menggunakan are karena gambar ini menunjukkan benda yang lebih dari satu. Nah, sama juga ya. Menjawabnya juga diawali dengan those. Those are erasers. Dia menggunakan s karena bendanya lebih dari satu. Nah, selanjutnya you have a homework. So, look for 3 pictures of objects, stick them on a paper, and describe the objects as examples on the side. Nah, carilah 3 gambar benda yang berbeda, tempelkan di sebuah kertas, dan deskripsikan benda tersebut seperti contoh di samping. Nah, di sini contohnya ada sebuah kursi. Nah, deskripsinya adalah this is my study chair. Ini adalah kursi belajarku. It is made of wood. Ini terbuat dari kayu. Its color is brown. Warnanya coklat. I always sit on it while I study. Saya selalu duduk di atasnya saat belajar. Nah, kalian mencari gambar benda selain gambar kursi ya. Nah, kalian deskripsikan seperti ini. Tidak perlu diberi translate bahasa Indonesia, kalian tulis bahasa Inggrisnya saja. Cari 3 benda ya. Okay. That's all for today. Thank you for your attention, and I'm sorry if I had a mistake. Stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.